Yang hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini takdir Allah masih menuntun kita untuk sama-sama hadir di majelis yang baik ini mengkaji kitab hikam. Saya mohon maaf jadwalnya maju 2 minggu karena pengajian kita seharusnya di akhir bulan, tapi di akhir bulan nanti saya diminta untuk hadir di peringatan Maulid di Masjid Keramat Luar Batang, sehingga pengajian AMI ini yang seharusnya di akhir bulan kita majukan pada hari ini. Alhamdulillah, pada pengajian 2 minggu yang lalu kita sudah mengkaji betapa berbedanya orang yang selalu melihat Allah, kemudian dari penglihatan dia terhadap Allah, kekuasaan dan kemahabesaran Allah, itu semua menunjukkan atas apa yang ada di alam semesta, berbanding terbalik dengan orang yang melihat makhluk, segala sesuatu yang ada di alam ini, kemudian itu dijadikan dalil dan petunjuk adanya Allah. Pada pengajian yang kalian, ada logika yang selalu dipertanyakan. Mana yang lebih dahulu antara telur dengan ayam?
Ada orang mengatakan adanya ayam nanti melahirkan telur karena telur itu keluar dari ayam. Ada orang yang melihat justru telurlah sebelum ayam karena ayam itu keluar dari mana? Telur. Logika ini tidak kemudian bisa untuk dijadikan ukuran tingkat makrifat pengetahuan seorang hamba kepada Allah. Kalau kamu melihat cahaya ini, kemarin saya berikan tamsil, cahaya ini jelas penghalang. Maka pertanyaannya, adanya penghalang ini menunjukkan sinar yang tidak sampai kepada saya, atau justru sebaliknya, cahaya ini menunjukkan adanya apa itu? Penghalang. Ini yang kemudian saya tekankan berkali-kali di pengajian yang lalu. Orang yang selalu melihat Allah pada kesempurnaannya itu tidak pernah lagi mempertanyakan keberadaan Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha ada. Maha ada itu artinya sudah ada sebelum kata ada itu sendiri ada. Karena kata ada itu diadakan oleh Allah yang maha ada. Jadi orang itu kalau kemudian melihat ini itu sempurna. Dia sebagai makhluk yang punya tingkatan makrifat kepada siapa ini? Allah. Kenapa? Karena selalu melihat Allahnya. Sehingga kemarin ini sedang mengingat-ingat di pengajian yang lalu, orang yang sampai pada tahapan ini kan beda, Pak. Kalau Allah itu ada apa enggak? Loh, itu kan berarti dia punya fase di mana dia tidak meyakini keberadaan siapa itu? Allah. Allah itu maha ada. Untuk apa sesuatu yang sudah jelas keberadaannya kemudian dicari keadaannya? Orang itu dicari, misalnya kalau ngaji di sini ya, Fatur Rahman ada apa enggak? Muammar ada apa enggak? Misalnya. Maka kalau saya tanya ada atau tidak ada, itu karena bisa jadi ada datang, bisa jadi tidak datang, maka dia tidak ada. Tapi Allah itu yang maha mengadakan semuanya. Tidak mungkin semuanya ini terwujud ada tanpa adanya Allah yang maha ada. Maka ketika semuanya bisa sampai ke sana ini, merasakan betul kehadiran Allah yang maha ada, maka penutup pengajian kemarin, supaya tidak panjang-panjang saya simpulkan, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sebetulnya tidak bisa dilihat hitam putih baik dan buruk. Tetapi ciptaan Allah itu selalu dilihat pada kesempurnaannya. Kalau kita melihat itu ada baik, ada buruknya. Ya, ada baik, ada buruknya. Tapi orang yang sampai pada tingkatan selalu melihat Allah, maka selalu melihat Allah itu pada kesempurnaannya. Kucing itu sempurnanya ya begitu. Kecoa itu sempurnanya begitu. Ular itu sempurnanya begitu. Macan itu sempurnanya begitu. Jangan Anda membayangkan macan menjadi ikan dan ikan itu menjadi apa ini? Macan. Ya, kalau Anda bisa sampai pada kesimpulan ini, nanti segala sesuatu itu ringan dihadapi. Ada orang tidak berjodoh. Kenapa ya, Gus? Kan itu sudah saya kejar-kejar dari kelas 1 di Darul Rahman sampai kelas 6. Sampai waktu tamat dari Darul Rahman, saya ngelihat dia mau kuliah kemana. Saya ikuti supaya apa ini? Berjodoh. Sudah saya dekati, saya ikuti semuanya. Tinggal ngelamar pas undangan janur kuning kok nggak jadi. Kadang orang yang kayak gitu kan bertanya, di mana keadilan Allah? Ada kan yang nanya begitu, wong saya yang ngerawat. Malah ada orang tuh kadang-kadang ya pacarnya itu diongkosin kuliah, ya SKS-nya dia yang bayar, ini tahu-tahu kawinnya sama orang lain. Kemudian bertanya, loh ini kan gak adil, ini kan loh justru di situ sempurnanya Allah.
Boleh jadi yang laki itu harimau, calon istrinya ikan hiu. Kalau paus ikan hiu berjodoh sama macan, lalu mau tinggal di mana kamu? Ya kan, selesai kalau udah kayak gitu. Ya, oh iya ya, ternyata nggak jodoh itu, walaupun semuanya sempurna, semuanya baik, macan itu hebat di mana? Di hutan. Kalau di laut, mati macan itu. Ayo, macan yang gagah perkasa jadi raja hutan itu, kamu lempar di samudra, nangis macan itu. Tapi ikan paus yang besar, kamu taruh di kebun raya Bogor, istighfar dia. Kenapa? Karena itu bukan apanya itu, alamnya. Ketika tahu, oh iya ya, ternyata jangan-jangan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, yang dilihat itu selalu Allah. Hidup manusia itu akan menjadi apa ini? Tentram. Kenapa tentram? Karena dia punya banyak pengetahuan dari Allah yang maha sempurna, sehingga hidupnya selalu sadar bahwa apa yang menjadi nasib, takdir dan bagiannya itu selalu diliputi keindahan karena merupakan karunia dari Allah yang maha indah. Itulah sebabnya Ibnu Athaillah kemudian meneruskan hikamnya ini setelah kemarin itu. Apa kata beliau? Mengutip ayat Quran nih. Yunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi. Itu kasih tanda kurung, alwasiluna ilaihi. Waman qudira alaihi rizquhu, itu terusannya falyunfiq mimma atahu Allah asairuna ilaihi. Ini ada dua hikmah sebetulnya sama, nanti kita jelasin. Liyunfiq, hendaknya berinfak. Siapa yang berinfak ini? Dzu sa'atin, orang kaya. Itu min sa'atihi, dari kekayaannya. Orang kalau kaya banget, mau ngasih duit orang lain berapa aja, bodoh amat, dia kaya. Tapi waman qudiro alaihi rizquhu, kalau orang qudiro disempitkan sama Allah rizquhu. Kata sekarang ini ada orang uangnya itu unlimited, ya. Kalau ngambil itu nggak kira-kira, ya. Apa aja, ada orang datang, Pak Haji, tolong saya sakit. Kalau saya kasih uang 50 juta cukup nggak? Alhamdulillah Pak Haji, 50 juta. Yang 50 juta baru keluar, datang Muammar. Pak Haji, saya mau bikin restoran dagang sate, ya, sate yang barokah dunia akhirat. Butuh berapa kamu modalnya? 100 juta, dikasih. Orang kalau duitnya banyak, istrinya rewel nggak? Bang, itu duit dibuang-buang. Kenapa duitnya dibuang-buang? Istrinya tenang, karena suaminya itu uangnya samudra. Luas. Tapi kalau di kantong suamimu uang tinggal 100 ribu, kamu berisik gak? Hah? Berisik gak? Suaminya nyumbang 10 ribu, udah berisik. Ingat bang, belum beli beras. Ingat bang, kontrakan belum. Ini agama ini keren loh, ngasih keseimbangannya hikam nih. Waman qudira alaihi rizquhu, kalau orang itu yang rizkinya apa itu? Terbatas, dibatasi, sempit. Ya kata itu asairuna ilaihi, kayak kita ini. Orang yang sedang yasir, berjalan menuju makrifat Allah. Masih tahapannya apa ini? Belajar, nanya, protes, bingung, kesel, tapi tetap dapat hidayah nih. Itu kalau mau infak, ya sekedarnya saja. Dari apa yang kamu miliki, jangan kamu menginfakkan sesuatu diukur dari orang yang sedemikian kaya. Ini satu nih. Yang kedua, hikamnya ini panjang tapi maknanya sama. Ihtada ar-rahiluna. Rohala itu yang berjalan, as-sair. Orang yang sedang berjalan menuju ma'rifatullah itu ihtada. Mencari hidayah, petunjuk bi anwarit tawajjuh. Dengan cahaya yang mengantarkan dia tawajjuh kepada Allah. Cahaya apa? Cahaya Islam, cahaya iman. Kapan Anda dikatakan muslim? Kalau sholat. Kapan dikatakan muslim? Kalau puasa.
Kapan dikatakan mukmin? Kalau beriman kepada Allah, malaikat, itu namanya anwarut tawajjuh. Kita ini alhamdulillah gara-gara dengar wa aqimus sholata, sholat. Gara-gara tahu kutiba alaikumus syiyam, puasa. Itu namanya anwarut tawajjuh. Kita itu bergantung kepada Islam, bergantung kepada iman, bergantung kepada suasana. Sering kan? Kalau di pondok rapi, di rumah berantakan. Coba nih hitung nih. Kamu kan secara ilmu sekarang lebih dari kelas 6 dulu kan? Sudah mahasiswi ini. Tapi saya tanya, ibadahnya rapihan di kelas 6 apa rapihan waktu kamu kuliah? Hah? Rapihan waktu kamu kelas 6. Kelas 6, hayya ala sholah, pasti di masjid. Kalau nggak di masjid urusan sama kismu taklim. Tapi sekarang kamu boleh jadi S3, hayya ala sholah, makan cendol kamu. Iya kan? Beda enggak? Itu namanya ketika di pondok, kamu tuh dapat anwarut tawajjuh. Dipaksa oleh keadaan untuk ya tawajjah ilallah. Tapi dibalik nanti, wal wasiluna, orang yang sudah sampai kepada Allah, itu lahum anwarul muwajahah. Mereka bukan tawajjuh, muwajahah, tapi bertemu dengan Allah. Nih lihat nih, ya, bukan berarti bertemu terus ngelihat siapa itu. Allah bukan. Kamu sholat itu karena aqimus sholata, ngaji usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Ya, ini namanya fardu ain, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kemudian nanti ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Itu namanya anwarul muwajah. Tapi anwarut tawajjuh. Tapi kalau kamu berhadapan dengan anwarul muwajah, di matamu itu terkenang dengan semua pemberian Allah, dengan semua kekuasaan Allah. Kamu ingat betul, saya bernapas gratis, saya bermaksiat, bumi tetap saya pijak, saya ndak zakat, hujan juga ikut dingin, ya, saya ndak istighfar, itu air saya gali di rumah tetap keluar. Namanya muwajah. Terus ngelihat, ya Allah, Allah yang maha itu. Betapa parahnya saya. Parah kita loh. Ya, kita itu kalau doa maunya cepat mustajab. Iya kan? Kalau nggak mustajab tuh terus mana keadilan Allah. Lah kamu sendiri nggak adil. Kalau mau minta apa-apa maunya cash. Tapi imannya kredit. Ya. Subuh, alhamdulillah bangun, zuhur lolos, ya kan? Asar kepegang, isya lepas, zikir jalan, nyakitin tetangga, istiqomah. Lihat nih. Nah, ketika kita merasa seperti itu namanya muwajahah. Semua itu seolah hadir di depan apa ini? Mata kita. Apa bedanya? Fal awwaluna lil anwar. Kalau orang yang masih seperti as-sairun kayak kita nih, masih oh iya ya kekuasaan Allah tuh buktinya apa? Gunung bisa meletus, itu kuasanya Allah. Beda dengan orang yang Allah itu maha berkuasa. Kenapa berkuasa? Ya jangankan gunung, semut saja itu ada istimewanya, luar biasa. Kalau orang yang pertama tadi, itu lil anwar, dia dikendalikan oleh cahaya. Cahayanya terang, dianya terang. Ya, dorongan Qur'annya kuat, baik. Kayak kita nih sekarang nih, kalau lagi ngaji hikam nih, kan bawaannya kepengen ke surga ini. Ya, kalau lagi ngaji kayak gini nih, bayangannya Ibnu Athaillah nih, iyalah pokoknya gue jadi orang bener nih. Ya, habis ini istighfar, nggak lagi-lagi gue godain janda di kampus misalnya. Wah itu, nggak lagi-lagi saya ngejar suami orang, nggak. Lagi apa itu? Ngaji. Kenapa? Cahayanya lagi terang nih, ada hikam nih di sini. Di kita hanya dimiliki oleh apa ini? Cahaya. Wa haula'il anwari lahum. Sementara orang yang sudah sampai pada tingkatan makrifat itu justru mereka lah yang memiliki apa itu? Cahaya. Adanya sholat
itu bercahaya di dalam hati mereka. Mereka lah yang butuh sholat, bukan sholat yang butuh mereka. Kalau sudah seperti ini, kata Ibnu Athaillah, maka semua di dunia ini yang terlihat itu cuma Allah. Gak ada lagi itu. Gak ada wajib, gak ada sunnah, gak ada mubah, gak ada makruh. Yang ada cuma mahabbah. Kalau itu dicintai Allah, saya kerjakan. Mau wajib, mau sunnah, mau mubah, gak ada urusan. Kalau kita beragama kan masih nanya-nanya. Ini fadilahnya, ini gue dengar hadis ini. Dia nanya. Itu ibadah itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah doang, katanya udahlah. Ayo, kita masuk masjid itu. Kadang-kadang sholat rawatib itu kan karena kepantasan. Alhamdulillah komat masih lama rawatib dia. Tapi begitu sudah komat, kadang-kadang ada di hati itu. Untung juga ya, nggak usah rawatib deh. Langsung apa ini? Sholat, lihat itu. Dia dimiliki oleh apa ini? Cahaya. Tapi orang yang memiliki cahaya, dia tidak lagi melihat itu. Apapun dia kerjakan kalau dorongannya mahabbah. Maka jamaah sekalian, ini dua hikamnya saya baca. Nanti keterangannya itu menjadi indah. Yang pertama tadi itu. Kalau orang itu sudah punya yang namanya anwarul muwajahah. Dia sudah melihat betul Allah gitu. Sifatnya, kekuasaannya, rahmatnya, kesempurnaannya. Maka dia itu kayak orang yang kaya banget. Punya berbagai macam alasan untuk tetap bahagia. Nih, lihat nih. Santri ini udah jarang ditengokin. Sekali ditengokin, sekali ini kamu ingat-ingat lah nostalgia masa lalu lah ya. Dulu di pondok itu, tapi bukan santri sekarang, santri dulu ya. Kalau santri sekarang itu tiap bulan ditengokin, jangan tiap bulan. Tiap hari ada paket di luar itu, di pagar itu. Ya, kayaknya kamu yang angkatan-angkatan Jagakarsa Senopati akhir ngerasain itu. Kalau santri dulu ya, itu rasanya itu yang angkatan 20 ke bawah dari Rahman itu ditengokin mungkin 6 bulan sekali itu ya. Nggak ada yang namanya paket. Saya sering lihat ada Gojek loh di depan ini. Masya Allah, ini santri-santri ini ternyata GoFood gitu. Nggak bisa pegang HP tapi terima barang hampir tiap hari gitu. Ya tentu rasanya beda. Kalau santri dulu dikasih nasi dari rumah itu makannya nanti-nanti itu. Disayang-sayang karena ada sejuta kenangan di nasi ini ya. Begitu dibuka apes betul, kepleset jatuh nasinya. Marah enggak? Marah. Kenapa ya Allah? Tapi kalau dia ini sudah yunfik dzu sa'ah, dia tahu kesempurnaan Allah. Oh iya ya, di pesantren ini ada kucing. Kucing gak punya dompet. Kucing gak bisa beli nasi padang. Kucing gak bisa beli mie ayam. Allah jatuhkan rezeki saya karena Allah mau kasih makan kucing. Kenapa? Dia gak lagi lihat Allah. Kalau kita kan ngelihat Allah itu sempit. Ya, sempitnya di mana? Rahmatnya Allah itu cuma buat saya. Orang lain jangan. Yang masuk surga tuh gua aja, ya. Jangan orang lain. Itu rahasianya loh. Rasulullah katakan dulu, la yadkhulul jannata illa rahim. Enggak akan masuk surga, enggak akan cepat masuk surga, kata Nabi itu, illa rahim. Kecuali apa ini? Orang yang rahim. Maka sahabat nanya, awakuluna rahim ya Rasulullah. Loh, kita semua juga punya rahmat ya Rasulullah, punya kasih sayang. Enggak, kata Nabi. Kamu cuma sayang sama istrimu. Kamu cuma sayang sama bapakmu. Kamu cuma sayang sama ibumu. Buktinya kalau ibu kita sakit di rumah sakit, kan kita sedih. Padahal yang sakit di rumah sakit itu kan bukan cuma ibu kita, ibu orang lain juga sakit. Tapi nggak ada tuh kita ngerasa sakit kalau ibunya orang lain sakit. Begitu ibunya orang lain tuh tetangga kamar rumah sakit, ini sakaratil maut, nggak ada itu. Terdetik untuk bantu talkin kayak apa? Bodoh amat ibu lo, kan begitu. Lihat. Kalau orang itu sudah melihat Allah, maka tidak ada yang tidak sempurna pada apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat dulu, ada nusus tuh, mahfuzat dulu zaman kita itu, dikatakan begini.
Man arafallaha azalat tuhmata. Orang kalau betul mengenal Allah itu azalat tuhmata, nggak pernah nuduh Allah. Ini kita sering loh nuduh Allah, ya sering. Udah belajar nggak lulus, apa Allah nggak tahu saya ini warasatul anbiya? Itu orang santri yang kayak gitu itu mulutnya halal dikasih cabai pak, gitu loh. Kenapa? Karena dia selalu begitu. Nih Allah apa? Kita kan ya Allah sudah sujud, sudah ini kok begini aja. Karena dia tidak tahu. Man arafallah azalat tuhmata. Boleh jadi Allah itu tidak menjawab doamu karena Allah sedang ingin mengajarkan kesabaran kepadamu. Dari mana kamu tahu sabar kalau setiap doanya mustajab? Main-main sama Allah. Iya kan? Ayo coba nih misalnya. Ini siapa nih? Lama saya gak ketemu nih. Siapa? Rafsanjani, betul. Saya ingat namanya kan tokoh Iran ini, Rafsanjani. Rafsanjani ini, kalau setiap ngangkat tangan nih, Rafsanjani ini, terus dijawab sama Allah, lama-lama Allah dianggap temannya. Kenapa? Gampangan. Kamu kalau punya teman gampangan, kan seenaknya. Ayo, pinjam duit, gak pernah ditagih. Ya. Pinjam baju, gak pernah diambil. Baju pinjeman sobek, gak marah. Kamu gampangin, begitu ada apa-apa, udah pinjam sama dia. Kenapa? Dia orangnya gampangan gitu ya. Bajunya gue pinjam nggak balik-balik nggak marah. Duitnya gue ambil kemarin nggak dibalikin nggak marah. Dari mana dia bisa belajar akhlak, menghargai orang yang memberi kebaikan kepada dia? Kalau bukan karena apa ini? Pendidikan dari Allah. Maka kalau kamu misalnya sudah berdoa, tapi kok nggak dijawab sama Allah, boleh jadi Allah sedang ingin memberi karunia kepadamu yang tidak ternilai oleh apa ini? Uang. Apa itu karunianya? Kesabaran. Jadi kalau sudah bisa kayak gitu, itu akan banyak segala apa ini? Dalil gitu loh. Saya kemarin itu dapat pelajaran itu. Ya, saya itu mau ke Tegal bukan kemarin, sudah beberapa hari yang lalu masih ada paus Yohanes, ada paus di Jakarta itu. Saya lupa kalau jalanan itu macet. Saya berangkat dari sini nih, dari rumah. Itu 7:30. Kereta saya ke Tegal itu Sembrani itu, yang ke Surabaya saya naik sampai Tegal, itu 9:50. Saya punya waktu 2 jam lebih, saya itu orang yang disiplin. Tanya sama Fadil tuh. Fadil kalau ikut saya, dia pesawat jam berapa? Itu saya bilang kita lebih cepat di bandara. Karena kita harus nunggu pesawat gak mau nungguin kita. Saya kalau ada acara tuh tanya Fadil, disiplin betul saya. Begitu ngelihat di maps, keluar Cilandak sini merah semua. Maka saya bilang sama taksi yang nganter saya, Pak, kita lewat ke Jakarta Timur aja Pak. Keluar di exit Rawamangun, naik ke Keramat Raya, Senen, masuk Kuitang, Tugu Tani, Gambir. Kalaupun macetnya di Tugu Tani. Kalau Sudirman, mulai dari Cilandak ini, Allahumma Cilandak ini, ya, itu sampai Sisingamangaraja itu sampai ke Semanggi, sampai ke HI, itu macetnya parah kata saya. Nurut supir taksinya. Mapnya juga membenarkan saya. Google tuh sama bilang, sodakta ya katanya. Walaupun jauh dan mahal, sodakta ya. Anta ta'rif mahia Jakarta, ya kan? Kamu betul-betul paham apa itu Jakarta yang di pagi hari itu macet semua. Lewat saya. Saya bilang, saya supir taksi ini. Lancar betul itu. Sampai ke Senen. Di Senen itu kan belok ke kiri kan, ke Tugu Tani. Saya ingat ada lampu merah di bekas Gunung Agung dulu. Saya bilang, Pak mendingan lewat dalam. Majelis Kuitang itu loh. Kan gak pernah macet loh, saya setiap hari sering banget lewat situ. Gak pernah ada macet kecuali ada pengajian. Kalau di situ macet mungkin Dajjal turun, kan belum waktunya kata saya. Tahu-tahu saya lewat itu adem, sepi. Begitu mau masuk di majelis, tiba-tiba berhenti 3 baris mobil. Saya berpikir, cuma 3 baris kata saya. Sebentar juga jalan. Tahu-tahu 20 menit gak bergerak. Jantung saya tuh mulai ngeliat, ya Allah jam 9, sisa 50 menit lagi nih kata saya. Saya nikmati saja. Kok gak jalan-jalan kata saya. Sepeda motor tuh mulai balik. Wah,
Ini isyarat nggak baik ini, kata saya. Motor kok balik, mobil sudah nggak bisa balik karena sudah nerobos yang kanan itu. Di situ saya ingat Maulid Simtud Duror itu, karena di Habib Kuitang itu kan Habib sama-sama Al-Habsyi itu, yang ngarang Simtud Duror itu kan Al-Habsyi. Terdetik di hati saya itu bilang nggak nyampe ini ke stasiun, kata saya. Lalu dengan apa orang Tegal ini saya kasih kabar? Wong orangnya tuh ngotot banget. Gus, saya jemput ya ke Jakarta, takut saya nggak datang. Nggak usah, kata saya. Nanti saya datang sendiri, saya bawa mobil, saya bilang gitu. Saya pikir-pikir bawa mobil tuh nggak bisa istirahat. Saya bilang enggak, sudah, saya nanti naik kereta api. Gus, tiketnya saya berikan, nggak usah. Ya, saya diajarin sama Pak Kiai, dakwah itu bukan bisnis, dakwah itu bukan dagang. Ya modal aja sendiri. Dikasih amplop alhamdulillah, nggak dikasih amplop juga alhamdulillah guru hikam. Kalau nggak alhamdulillah nggak ngajar hikam. Saya bilang sudah nggak usah, kata saya. Saya beresin semua, pokoknya panjenengan jemput saya, nak Kiai juga di Tegal itu sama Habib itu. Pokoknya jemput saya di stasiun Tegal jam 1:30 siang toh. Iya, kan saya ceramah jam 2, jam 3 masih keburu kan? Iya Gus, masih keburu. Saya itu ngebayangin muka-muka orang itu. Maka ketika semuanya sudah setak, ya, ini enak loh. Ya, kalau orang tuh pernah belajar tawakal dalam hidup, itu beda dengan kita ngajar hadis tawakal biar 10 tahun. Begitu sampai di situ, kok nggak bergerak ini, kata saya. Saya mau turun takut lancar gitu kan ya. Saya mau ngorder Gojek harus kemana? Terus saya bilang, Allahumma innalana atma'an fi rahmatikal khassah fala tahrimna wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna. Hidup itu modalnya, anak-anakku, jangan suka berburuk sangka sama Allah. Wa dhununan jamilatan. Saya bilang, ya Allah, saya ini mau ngaji ke Tegal, bukan mau healing, bukan mau staycation, bukan. Saya itu mau ngaji. Ngajinya itu ya Allah sebenarnya malas juga. Wong ceramah habis duhur pakai tenda, kan sama dengan masuk panggangan roti itu, ya kan? Iya, aneh juga. Saya bilang, Habib satu nih kok maulid jam 2 siang hari Jumat. Alasannya kami istiqomah. Pokoknya Jumatan pertama sebelum orang-orang mulutan harus kami. Orang-orang mulutan rata-rata malam, maka dia siang. Masya Allah, fastabiqul khairat. Iya, tapi kan gak harus manggang saya di tempat yang panas. Saya tuh ngomong begitu. Ya Allah, saya tuh cuma itu ke Tegal. Ngapain enakan di Jakarta ya kalau mau cari duit. Banyakan di sini, ademan di sini. Tapi wadhununan jamilatan, ya Allah. Saya hari ini kalau gak nyampe, itu saya belajar, ya Allah. Ternyata Faiz yang disiplin oleh waktu itu bisa jadi meleset. Sehebat apapun kedisiplinanmu, kalau berhadapan dengan ketentuan Allah, itu tidak ada apa-apanya. Saya terus ngomong, ya Allah, selama ini saya belum pernah ketinggalan kereta api, kata saya. Oh iya, saya ingat kata-kata yang saya bilang tadi. Kalau semua doa yang saya harapkan kepada Allah mustajab, lalu kapan saya akan belajar artinya kesabaran? Kalau kata guru-guru saya bahwa istiqomah itu membutuhkan riyadhah, lalu kalau sekedar ngomong langsung dikabulkan, kapan saya akan belajar yang namanya apa itu? Riyadhah. Di situ tenang. Supir taksinya itu enggak saya kasih tahu. Dia nanya. Dia manggil saya itu Abi. Gimana Abi? Ini gimana ini? Katanya. Macetnya parah. Tenang, kata saya. Masih cukup waktunya. Ya, di dunia ini apa sih yang enggak cukup, kata saya. Cukup, tenang. Saya enggak mau juga supir taksinya apa itu? Panik. Karena kalau panik jadi sakit nanti. Ya, sudah nanti nggak sampai, tenang saya. Cuman saya bilang, wadhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika. Kalau sampai, saya punya alasan untuk sampai. Kalau tidak sampai, yang penting saya udah ke stasiun. Saya tinggal telepon kan sama orang Tegal, wah saya maaf ini, saya sudah segala daya upaya saya kerahkan untuk sampai ke sana. Tapi takdir Allah mengatakan lain. Yang penting sampai ke stasiun. Kalau sampai ke undangan lain yang amplopnya lebih tebal, pengkhianat itu, ya kan? Kan ada ustadz itu, ya begitu Kiai datang ya, datang tenang, di DP-in. Ini Kiai barokahnya,
Dibuka, dihitung, dicatat. Ini DP-nya sekian. Ada orang lain mau ngundang Fathurrahman. Gus datang ke musola saya. Gak bisa man, bisa dah Gus. Ini pokoknya udahlah kita tahu sama tahu dah. Di DP-in 5 kali lipat. Begitu acara, Fathurrahman datang jemput saya, handphone saya matiin. Ya kan? Yang sana nanya-nanya kemana Al-Mukarram ini ya. Ternyata Al-Mukarram berubah jadi Al-Muharram ya kan. Ngambil DP tapi gak dikembalikan. Ini yang namanya Fathurrahman. Ya kan? Kalau kayak gitu hukumnya jadi apa itu? Jadi dosa dan jadi salah. Maka begitu sampai, saya di jalan itu tenang betul. Nggak pakai wirid itu, nggak pakai hizib itu. Cuman saya ngomong berkali-kali sambil lihat majelis kuitang itu, ingat Habib Ali itu. Saya cuman ngomong, wadhununan jamilatan, hiya wasilatuna ilaika falatu hayyibna. Ya Allah, saya selalu berprasangka baik. Di balik apa yang menjadi takdir saya, itu saya selalu meyakini. Itulah yang terbaik yang kau berikan kepada saya. Jalan taksi ini. Sampai di Gambir, itu sudah 9.50 loh. Jam tangan saya kan digital nih, saya pamerin nih digital nih, ya kan? Ya bukan jarum gitu, digital nih. Dan tersambung sama handphone saya. Yang handphone saya itu saya wanti-wanti betul supaya pas. Ya, Al-Mukarram Samsung ini kan menjaga apa as-sholatu ala waktiha ini. Jadi pas betul. Saya sampai itu 9.50. Saya bilang dalam hati itu, kan enakan duduk aja di taksi, balik lagi ke Jagakarsa, tinggal bilang, oh enggak boleh. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Saya masuk ke stasiun itu cuma menggugurkan taklif kepada Allah saja. Saya jalan tuh ya santai, nggak lari saya. Karena saya ngerasa kereta udah nggak ada. Ya santai aja. Sampai di depan itu yang cek muka itu, sekarang kan kereta api itu kan nggak pakai ini. Cek muka itu antri kereta setelahnya entah mau kemana gitu. Saya nanya itu sama petugas kereta api, Pak, Sembrani masih ada Pak di atas? Masih ada, Bapak mau naik? Iya Pak katanya, dia pegang HT. Itu orang saya gak kenal namanya, pahalanya besar itu ya. Ditelepon ke atas, tungguin satu lagi. Itu kan eskalator. Saya lari di eskalator kayak orang kampung ya kan. Udah tahu eskalator tuh jalan sendiri. Saya itu lari di eskalator tuh. Sekenceng-kencengnya, orang ngeliatin kampungan amat, mana sarungan, emang iyalah santri kampung kayaknya gitu loh. Saya naik ke kereta itu, sampai di atas, itu keretanya udah jalan, beneran jalan. Tapi gerbong kan panjang itu, karena mau ke Surabaya, bawa 10 mungkin. Saya masih ada di gerbong 8, untung pintunya kebuka. Gitu. Kalau itu udah diselap dari dalam, innalillahi itu. Pintunya masih kebuka, kaki kanan saya itu masuk 1 itu. Itu jam sudah lewat itu. Saya tahu, kereta terlambat itu salah. Saya suka marah-marah. Kalau ada ini gimana sih jadwalnya ngaret. Tapi hari itu Sembrani harus ngaret. Karena apa? Menyelamatkan pengajian maulid saya di Tegal. Riyun fikdu saatin min saati. Jangan pernah ngatur Allah. Jangan suka maki-maki. Nih ya, ntar Anda pulang nih atau liburan nanti nih. Terus tahu-tahu pesawatnya delay. Ya udah gak usah marah-marah. Saya kemarin di Jambi juga begitu. Pulang nih. Saya punya pengajian. Saya lihat jadwalnya. Garuda jam 11. Al-Mukarram yang satunya, ya, yang istiqomah suka delay-delay itu jam 9. Jam 9 nih, penerbangan 2 pilihannya. Jam 9 penerbangan itu, yang satu masih terkenal on time nih, Garuda. Tapi jam 11 lewat. Saya itu ikhtiar loh. Saya ambil kan ada aplikasi itu flight radar itu. Itu kan perjalanan pesawat berhari-hari yang lalu itu kebaca. Saya buka nih penerbangan ini dari Jambi. Seminggu dia gak pernah terlambat. On time jam 9.05, jam 9 ini, jam 9 ini, jam 9. Karena seminggu gak pernah delay. Sama dengan Garuda. Saya beli betulan ini di Jambi itu. Saya bilang, kata panitianya, Gus beneran Gus gak naik Garuda? Oh iya gak apa-apa, sama aja kok di atas kursi kan yang penting sampainya sama. Apa terus kalau Garuda mampir surga dulu? Ya enggak juga kan. Masuk saya. Ya itu kan pesawat yang satu itu kan fa'alun lima yurid kadang-kadang ya kan. Enggak ada. Kalau Garuda itu mau delay kan ngasih tahu. Kadang 3 jam atau 4 jam sebelumnya penumpang GA sekian, mohon maaf karena alasan apa teknis, alasan apa penerbangan Anda dipindah jam sekian. Kan enak saya duduk-duduk di hotel. Tahu-tahu ini enggak ada apa-apa.
Sampai pun masih kelihatan on time. Di counter bilang, Pak maaf pesawatnya terlambat. Terlambat berapa? Ya mungkin kira-kira setengah jam Pak ya. Oh ya sudah, enggak apa-apa kata saya. Setengah jam pesawatnya enggak kelihatan, enggak ada. Saya bilang, ya ini isyarat lagi nih, ini enggak enak nih ceritanya nih kata saya. Jam 10 enggak ada. Setengah 11 diumumin. Nanti Pak berangkat kira-kira jam 11, oh enggak apa-apa, masih lebih awal dari Garuda. Akhirnya Garuda yang saya hindari terbang duluan. Saya bilang, saya mau beli sudah penuh semuanya. Saya naik ini, tahu enggak? Begitu saya enggak jadi delay, kan ada penerbangan Susi itu yang ke kota apa gitu di kota-kota kecil lah. Ada orang meluk saya dari belakang. Oh, gayanya sih kayak pengacara, memang pengacara. Saya dipeluk, Masya Allah Gus Faiz, Alhamdulillah. Ada apa Pak kata saya? Saya itu murid panjenengan Gus katanya. Murid di mana kata saya? Di TikTok katanya. Ya terus, saya ini Gus, kapan ketemu Gus Faiz? Di situ saya bilang, oh doanya dia makbul. Doa saya nggak makbul. Doa itu makbul nggak ada urusan kiai sama santri. Nggak ada yang tahu apa doamu yang mustajab atau doanya nggak ada yang tahu. Begitu kayak gitu, saya langsung sadar. Oh, kalah doa saya. Saya dari tadi tuh kepengen nyampe di Jakarta, saya bisa mandi dulu, ganti baju, baru pindah acara yang satu. Ternyata demi menjawab doa dan harapan orang tadi, dibuat saya delay berjam-jam, nggak mandi. Bukan cuma nggak mandi, nggak makan saya seharian. Kenapa? Begitu nyampe langsung ke pengajian. Begitu selesai ngaji ditawarin makan, saya takut maghribnya hilang di jalan pulang. Makan ke sini, ada Pak Kiai. Bi, makan habis. Pak Kiai itu biasa kalau makan agak malaman. Biasa makan malam tuh dengan saya. Saya bilang, Bi, saya makan habis maghrib. Kenapa? Saya makan sebelum maghrib. Kenapa? Saya belum makan Bi dari jam Bi gitu. Kamu kata Pak Kiai, masa nggak makan? Saya ceritain Pak Kiai. Ya, itu namanya kalau punya ilmu yang luas, itu nggak gampang kecewa dalam hidup. Oh iya ya, saya nggak dikasih ini karena orang lain mau dikasih. Itu hebat anak-anak. Kalau kita nih nggak ngelihat Allah, itu bawaannya protes saja. Tapi kalau mengerti hidup itu, menang kalah itu biasa. Saya pernah dapat pelajaran dari orang. Ada orang ngundang saya itu di Madiun. Orang kaya. Dia nanya, Gus Faiz kalau di Jakarta naik mobil apa katanya? Kalau pergi-pergi jauh. Saya bilang ya saya punya Toyota Fortuner itu. Ya, itu dipakai jalan lobang, pakai apa itu mobil kuat itu. Dia mau menunjuk, Gus nanti saya antar dengan yang enakan lagi. Oh ya sudah, alhamdulillah kata saya. Dianterin saya pakai Toyota Land Cruiser yang harga 3 miliar itu. Begitu habis ngaji, dia sendiri yang bawa. Masya Allah itu mobil memang enak. Ya enak 3 miliar masa gak enak ya kan? 3,5 miliar harganya. Enak betul, kedap suara, tol Trans Jawa yang biasa goyang-goyang tuh gak goyang sama sekali. Dia betul-betul apa ini? Ingin menunjukkan kehebatan apa ini? Mobilnya. Digas habis itu. Dari mulai Magetan itu sampai Solo itu gak nginjek rem. Larinya 180. Di belakang, ini saya sebut merek aja, ada Innova. Ngejar, ini kan halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Ya, yang ini walaupun diesel, ini 2.400, yang ini 4.800, silindernya 6, mesinnya V8 ini kata saya. Ini biar diapa-apain juga lo sampai kiamat kurang 2 hari nggak ngejar. Ngejar di belakang itu, betul-betul gayanya luar biasa gitu. Saya dari belakang, dari kaca spion depan tuh ngeliatin aja. Begitu mau exit ya di Semarang, supirnya ini ngerem pelan-pelan. Pelan-pelan, maka yang Innova itu nyelip push. Saya bilang sama orang ini, kenapa ngalah kata saya. Kenapa direm lagi enak-enaknya. Ya begitu Gus. Dia itu kalau nyelip saya,
Bangganya seminggu itu. Ya. Nanti sampai di rumah ceritanya nggak habis-habis itu. Nih, mobil saya ini walaupun harganya 200 juta, itu mobil yang 3,5 miliar kalah. Bangganya luar biasa. Emang supirnya inilah macam, wah jumawa banget. Kata saya, oh itu yang diharap. Iyalah. Lalu saya ingat dengan nasihat dulu guru saya bilang gitu. Kadang-kadang kita perlu menghentikan mimpi kita untuk mempersilahkan orang lain mewujudkan mimpinya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu kalah agar orang yang memimpikan kemenangan itu pernah merasakan kemenangan di atas kita. Itu adalah akhlak yang luar biasa. Jadi kamu gitulah ya. Kalau nanti bersaing nih ya yang belum nikah nih. Arif udah nikah Arif ya? Oh udah nikah, nggak usah bersaing lah. Fatur Rahman yang belum nikah nih. Kamu siapa nih? Aska belum nikah juga kan? Nah kalau Aska sama Fatur Rahman ini bersaing kepada alumni yang sama A, kadang-kadang Aska ya kalau kamu nanti kalah, ternyata dia memilih Fatur Rahman, itu kamu nggak usah terlalu kecewa. Nggak apa-apa Ustadz. Saya juga kalau ngegas bisa dapetin tuh cewek. Tapi saya ingin memberi kesempatan kepada Fatur Rahman yang sudah lama menantikan datangnya jodoh. Dia lebih senior dari saya, lebih lama tamatnya. Biarlah dia duluan. Orang kalau kayak gini nih, hidupnya jadi apa ini? Indah. Kenapa? Dia punya sejuta alasan untuk memaknai Allah yang maha indah. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki itu? Kata Al-Quran, waman qudira alaihi rizquhu. Kalau dia rezekinya masih terbatas, bukan berarti dia tidak boleh infak. Dia boleh infak, dia boleh mengeluarkan hartanya, tapi pada batasan kemampuannya. Kemampuannya apa? Ukurannya adalah syariat, bukan meninggalkan semuanya dan bukan melebihkan semuanya. Nih, ada orang kadang-kadang salah tuh. Mau jadi Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya jadi Abu Gosok gitu. Kenapa? Yang dilihat tuh sekilas. Sayyidina Abu Bakar itu dulu di Madinah itu, orang Madinah yang tua-tua itu. Dulu kalau salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke makam Rasulullah ya. Tapi menarik ya, sekali-kali kita bikin ya program ziarah makam Nabi jamaah pengajian hikam. Wah, menarik itu. Menarik kalau bayar sendiri. Kalau disponsori oleh calon gubernur atau calon presiden musibah itu ya kan. Wih, itu ngaji hikam kok di Madinah? Iyalah, kan Faiz habis dukung Pramono. Itu yang Fadil kan ngambil dari Rano Karno, yang ini ngambil dari Ridwan Kamil. Wah, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu kalau salam orang Madinah itu, saya masih melihat tahun 90-an itu di Madinah. Itu kalau salam sama Sayyidina Abu Bakar, itu panjang. Kan biasa salam dulu. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibullah, assalamu alaika macam-macam Nabi. Pindah ke Sayyidina Abu Bakar. Assalamu alaika ya Abu Bakrin, assalamu alaika ya Khalifata Rasulillah. Ada satu tuh orang ngomong ini. Assalamu alaika ya man anfaqo malahu kullahu lillah. Ini satu-satunya orang yang pernah sedekah semua harta. Itu dulu ceritanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini selalu merasa kalah sama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Tiap kebaikan ditanya sama Rasul, Abu Bakar ini asbak lebih dulu. Ya misalnya nih, Rasul itu sebelum subuh nih, subuh datang ke masjid nih, sholat tahiyatul masjid, rakaat al-fajri beres. Nabi ngomong sama sahabatnya, kalian udah ada gak yang sedekah? Kata Sayyidina Umar, subuh-subuh siapa yang sedekah? Pengemisnya belum bangun. Kata Sayyidina Umar, siapa yang sedekah sebelum subuh itu? Sayyidina Abu Bakar sendiri, orang sejamaahnya Nabi, enggak ada. Ada gak yang sudah bantu orang kayak sedekah? Kata sahabat, ya Allah Rasul masih jam 3 malam. Fuqara wal masakinnya masih ngorok. Bagaimana saya mau bantu?
Sayyidina Abu Bakar tuh ngomong, ana ya Rasulullah, saya. Ya kok bisa? Saya mendengar sahabat saya semalam, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Musa Al-Asy'ari itu sakit. Terus saya nengokin ya Rasulullah. Ya karena dia nggak punya BPJS ya saya nitip lah ya. Inilah ya buat lo ke dokter, gue tahu nggak ada asuransinya kata Abu Bakar ya. Ini kata Umar, masya Allah didahului. Maka Sayyidina Umar itu pernah ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Waktu apa? Waktu Jaisul Usrah, perang Tabuk. Ini kan perang pertama Nabi. Jaraknya paling jauh dari Madinah ke Tabuk 800 kilo. Yang kedua musuhnya paling hebat. Ini pertama kali kaum muslimin berhadapan dengan imperium yang paling besar di masa itu, Romawi. Nabi kalau perang biasanya gak pernah berisik tuh. Nabi kalau perang berangkat. Tapi kali ini Nabi jauh-jauh hari udah ngomong nih. Karena butuh logistik ya. Berarti Ustadz tuh kalau sering-sering minta sumbangan, itu perjalanannya jauh itu ya. Kenapa? Karena butuh sumbangan ya. Rasulullah itu jauh sebelum perang Tabuk itu ngomong terus di mimbar Jumat tuh. Kata Nabi, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Yang mau sedekah, bantu tentara saya ini yang mau berangkat ke Tabuk, falahul jannah, balasannya surga. Sayyidina Utsman tuh hebat. Saya pernah ceritakan sama kamu. Sayyidina Utsman yang pertama kali itu bilang, Nabi ngomong, siapa yang membantu pasukan saya ke Tabuk, falahul jannah. Utsman bilang sama ajudannya, sumbang Nabi. Apa itu? 100 ekor kuda bihadzafiriha. 100 kuda lengkap nih di pelananya itu. Ada semua senjata. Kalau perlu kasih ATM, handphone yang ada kirisnya. Itu dilengkapi sama Sayyidina Abu Bakar itu. Ya, 50 Samsung, 50 iPhone. Oppo nggak masuk, saya Abu Bakar soalnya ya kan. Ini Samsung sama apa ini? iPhone. 100 nih. Minggu depan Nabi ngomong lagi. Man jahaza jaisal usra falahul jannah. Utsman mikir, ya Allah dikasih 100 kok masih ngomong, kurang berarti. Kata Utsman bilang sama ajudannya, kemarin berapa? 100 tuan. Sekarang 200. Berapa jumlahnya? 300. Minggu depan ngomong lagi. Kalau jamaahnya Muhammad Faiz, bubar pengajian. Gua nggak datang lagi ngaji. Kenapa? Sumbangan mulu Kiai katanya. Baru mulai ngaji udah sumbangan. Gua nggak nyumbang, nggak enak ngaji. Mau nyumbang tiap pengajian minta duit. Itu murid saya, apesnya saya begitu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman nih, yunfik dzu sa'ah min sa'ati. Dia melihat keindahan Allah. Ini kan mau berjuang, ini kan kekasih Allah, ini Rasulullah. Dikasih 100 kurang, 200 kurang, maka minggu depannya 400. Genap berapa itu? 700. Masih ngomong lagi Rasulullah, fakam malabihi alaf, 1000. Utsman, bayangin, apa gak masuk surga Sayyidina Utsman? Sayyidina Abu Bakar sama Umar ini bersaing. Kata Abu Bakar, kata Umar, hari ini gua kalahin Abu Bakar. Gua gak sekaya Utsman. Utsman bisa 1000 unta. Tapi saya mau kasih bukan soal banyaknya harta terhadap Rasulullah, tapi dikonversi kepada kekayaan saya. Kata Umar, hari ini saya mau nyumbang separuh harta saya. Separuh. Kayaknya nggak ada. Ayo kalau kamu diambil separuh nih. Sekarang saya coba nih ya. Semua yang ngaji sama saya, tolong dompetnya keluarin. Saya ambil separuh. Yakin sakit hati. Ngaji hikam sih ngaji hikam gitu. Tapi kok preman banget sih caranya. Separuh. Separuh itu besar loh. Kamu diambil separuh hartanya yakin nggak mau. Kamu makan nasi goreng temennya datang minta separuh. Ngomel. Lu minta-minta tapi kira-kira nyicipin doyan kan begitu. Besar ini separuh ini. Kata Sayyidina Umar, pokoknya hari ini saya kalahin Sayyidina Abu Bakar. Separuh. Udah pede banget. Ditanya sama Rasulullah, wa anta ya Umar, kamu nyumbang berapa? Binis fimali. Kata Umar, saya ngasihnya itu ada perasaan izzah, mulia. Lihat gua ya kan, dermawan ini, calon penghuni surga. Masya Allah. Kasih. Begitu saya ngasih, senang Umar. Ngelirik sama Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, wa anta ya Abu Bakrin,
Kata Rasul, kamu Abu Bakar, anfaqtu bimali kullihi ya Rasulullah. Kalau saya dengan semuanya ya Rasulullah. Nabi nanya, wa ma abqaita li ahlika. Lalu kamu sisain apa buat anak istrimu? Abqaitu lahumullaha wa rasulahu. Saya sisakan buat mereka kecintaan kepada Allah dan pengabdian tanpa batas kepada Rasulullah. Nih, itu hartanya dikasih semua. Sayyidina Abu Bakar tambah kaya. Kenapa? Abqaitu lahumullah wa rasulahu. Kalau kamu enggak, mancing-mancing Allah. Yang dipancing itu ikan, Mas, bukan Allah. Nih, kadang-kadang ngajinya itu loh, tafsirnya dari siapa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa berbuat satu kebaikan, maka balasannya 10. Yamaha NMAX harganya berapa ya? 60 juta. Gua sekarang nyantunin anak yatim 6 juta. Insya Allah akan dibalas oleh Allah 60 juta. Itu bukan otak Abu Bakar, itu otak Abu Gosok, otak konslet itu gitu. Allah itu bi asyri amthaliha, itu bukan duit gitu. Bukan harus duit. Allah satu kebaikan Allah balas 10. Lah 10 kebaikan itu nggak boleh dong diartikan dengan uang. Karena ada balasan dari Allah yang mungkin tidak bernilai dengan uang. Nanti baca di Hikam, masih lama saya bocorin aja lah. Ya. Nanti di Hikam itu dikatakan, kafalil amilina jazaan. Kalau Anda mengerjakan ibadah kepada Allah, Anda jangan tanya tuh, balasannya apa. Ini susah orang. Kamu kan begitu. Kalau dikasih amalan sama guru, amalinnya, nanya, khasiatnya apa guru? Ya. Kalau yang sudah nikah nih, saya bilang nih, kamu baca sholat ini 10 kali, tiap hari habis subuh, khasiatnya apa? Bisa poligami sakinah, yakin diamalkan. Yakin nih suami-suami akhir zaman yang ketemu Dajjal ini nanti, ya yakin saya. Kalau saya bilang amalkan sholawat ini, kalau kamu amalkan sholat ini waktu duha, kaya 7 turunan, diamalkan. Kita lupa, apa sih balasannya baca sholawat? Loh, kamu dipilih oleh Allah untuk cinta sholawat. Apa ada rezeki yang lebih hebat dari mulut yang basah karena sholawat kepada Rasulullah? Jangan nanya, man, saya kok ngaji Hikam terus di Darul Rahman dapat apa? Ya gak dapat apa-apa, man, saya ngaji gak bawa uang. Tapi kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang man salaka torikon. Itu hadis kadang-kadang diecek-ecek di Darul Rahman tuh. Ya. Hadis kelas 1 itu, yakin gak pernah dibahas-bahas. Tapi kalau dibahas, itu jadi keyakinan. Dulu Prof. Said Ramadan Buti itu di Syria, itu saya betul-betul paham. Beliau itu kan Islam mazhab cinta. Liyun fiktu saatin min saati. Muridnya itu gak ada yang takut sama beliau. Ngaji itu campur. Yang pakai jilbab banyak, yang gak pakai jilbab, buka aurat, pakai rok itu ada. Ya, satu ketiga ada yang nanya. Saya ingat itu karena yang nanya cantik gitu. Makanya saya ingat gitu. Kalau jelek saya nggak ingat, man gitu. Ente aja yang inget kan gitu. Nah, itu nanya sama Prof. Said Ramadan itu di Damaskus tuh. Maulana, perempuan nih, mahasiswi. Saya mau berhenti ngaji. Loh kenapa? Saya dibully kalau sekarang sama teman-teman saya. Nggak ada manfaatnya ngaji sama Syekh Ramadan Buti. Kenapa? Kamu ngaji tiap hari tapi tidak menutup aurat. Kita sering gitu kan sama orang. Lu ngaji ngapain lu ngaji? Masih ngomongin orang, masih ini. Orang tuh dibuat kayaknya masuk surga itu rumit, susah. Bener kan? Kamu kan sering nanya, guru, sholat saya ini terima apa enggak? Wah, tampang kayak lo, susah. Nggak ada potongan ahlul jannah. Masya Allah. Ini dakwah niru siapa ini? Terus orang tuh diputus harapannya dari apa ini? Dari surga. Seakan-akan rumit betul. Kalau kamu minta surat kelakuan baik ke polisi, iya rumit, dicek dulu sama RT RW. Kamu dari mana, terlibat ini apa tidak? Kalau sama Allah itu beda urusannya. Beliau itu angkat tangan, guru, saya besok enggak ngaji lagi ya guru ya. Loh kenapa enggak ngaji lagi? Ya saya dikritik sama teman-teman, diingatkan kalau ngaji itu ya tutup aurat. Saya sebetulnya kepengen guru, tapi ya beginilah saya enggak bisa nutup aurat. Tapi kamu kepengen ngaji? Ya kepengen. Nutup aurat? Enggak guru.
Kalau saya kan saya siram air. Lu kurang ajar lu nantangin gua kan begitu. Itu bedanya Muhammad Faiz yang goblok ini dengan orang alim itu begitu bedanya. Nanti kamu bisa bedakan itu. Mana yang berdakwah hanya dengan logika, mana yang dakwahnya itu menggunakan hati dan rasa. Dia akan mendamaikan makrifat yang ada di kepala dengan perasaan yang ada di dalam hati. Dakwah kalau begitu indah banget. Kata guru saya ini, Prof. Muhammad Said Ramadan Buti, Allah maghfir lahu ini. Jangan berhenti. Loh kenapa guru? Kan saya enggak bisa nutup aurat. Enggak apa-apa. Kamu yang penting ngaji sama saya. Loh kenapa guru? Kamu itu min ahlil jannah. Saya dengar gitu tuh, wah Islam sesat ini, ya kan? Masa yang kayak gini min ahlil jannah kata saya. Lah ya kita sering begitu kan? Kita sering kan menghakimi dan menghukumi orang tuh hanya dari ilmu yang mungkin kita hanya paham. Oh begitu-begitu. Ini orang lain. Ini orang yang sudah muwajahah, bukan lagi tawajuh. Orang kalau sudah muwajahah melihat Allah yang maha damai, Allah yang maha indah, maka yang ada dalam benak dia itu bagaimana semua orang dia ajak untuk mendekat ke jalan Allah. Kamu boleh pergi sejauh manapun, tapi kamu jangan pernah lupa jalan pulang. Kamu boleh melupakan Allah kapanpun, tapi kamu harus punya ingatan bahwa satu hari kamu harus bertawajuh kepada Allah. Itu dia, jangan kamu min ahlil jannah. Saya rada-rada kaget. Wah, salah berguru saya. Ini kan, ya kan sebenarnya sama toh dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Islam pas bandrol itu. Yang ngelihat orang naik perahu, perahunya dirusak. Kalau rusak, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana wa kana syaitanu lirabbihi. Kapal bagus-bagus dirusak, dasar guru nggak tahu bersyukur, udah naik kapal dirusak. Kata Nabi Khidir, kan gue udah bilang, lo nggak bakalan sabar ketemu guru kayak gua gitu. Lo kan murid Protestan, dikit-dikit protes ya nggak mempan kalau murid Protestan. Sama saya muridnya Sami'na. Wah, emang kenapa? Udah, kan gue bilang jangan nanya. Udah deh, ya udah guru maaf. Ditulis sama Nabi Khidir itu SP1. Ikrar, kalau di Darrahman itu ikrar. Ya, kan ada kamu melanggar gitu kan di pondok ya. Ada perjanjian pertama, kedua. Gue ikrar kok katanya. Ya ampun guru. Oke. Nyampe di Ancol kapalnya. Turun Nabi Khidir. Ada orang main layangan, dipanggil. Sini nak. Dipikir mau dikasih apa? Kepalanya dikeretek sampai tebal. Protek mati. Astagfirullah kata Nabi Musa. Wah gawat nih, sesat nih. Guru, aqatal tanafsan bighairi nafsin. Gak bener ini guru, bunuh orang. Kan gue udah bilang, ya kan? Loh, kamu tahu kan cerita itu? Saya juga pernah begitu. Min ahlil jannah, apa kata saya? Dari mana ke surga tampang casing kayak begini kata saya. Terus guru Prof. Muhammad Said Ramadan tuh bilang begini. Nabi Muhammad tuh janji loh. Sama orang yang rajin ngaji, rajin ke majelis tuh Nabi itu janji. Dan Nabi itu bukan presiden, bukan anggota DPR yang janjinya suka meleset gitu. Memang iya. Memang Nabi pernah nyalon DPR, Nabi pernah nyapres gitu, terus ngapa bikin koalisi, Aus, Khazraj gitu, Muhajirin, Ansor, kan enggak, ya kan? Nabi itu janji kata Prof. Muhammad Said Ramadan. Apa janjinya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang rajin datang ke majelis itu kata Rasulullah balasannya Allah janji memudahkan jalan dia ke surga. Berarti kalau orang rajin datang ke majelis itu termasuk ahlul jannah. Kata orang tadi, kan saya enggak nutup aurat, itu kan sekarang. Hidayah itu kan tidak ada rumusannya. Sayyidina Umar tuh nggak pernah minta hidayah. Hidayah datang ke Sayyidina Umar. Kita hidayah tiap hari. Ayo subuh tadi parah maka kalau subuh. Hidayah berkali-kali. Ihdinas siratal mustaqim. Doa kunut. Allahumma hdina fiman hadain. Keluar masjid ada sandal kulit terkebaru. Alhamdulillah. Berkah ini subuh yang pernah barokah diembat itu sendal. Padahal baru minta hidayah. Keluar dari masjid mana masih gelap ya kan? Lewat warung janda sepi banget.
Bang Haji dari mana? Masjid. Mau kemana? Pulang. Mampir Bang Haji, sepi, belok dia. Iya. Padahal Allahumma hdina. Sayyidina Umar keluar dari rumahnya ngapain? Kharaja min baitihi mutawakhisan saifahu qasidan Rasulullah. Itu dua loh. Pedangnya itu udah dicabut. Kan udah niat banget mau bunuh orang nih. Kalau masih di sarungnya itu masih ada sabarnya. Ini pedangnya ini udah dicabut. Qasidan Rasulullah. Tujuannya udah jelas. Saya pokoknya pusing kata Rasul nih. Semenjak ada Muhammad, orang di Mekah ini jadi ribut. Bapak sama anak, suami sama istri gara-gara beda agama. Saya nggak mau tahu lah apa yang benar Quraisy, apa yang benar Muhammad. Tapi gara-gara Muhammad kehidupan kita jadi nggak tenang. Saya bunuh Muhammad. Itu Umar. Dia mau cari Rasulullah itu. Begitu jalan di tengah, Anda tahu semua kan ceritanya. Ketemukan dengan Ibnu Umi Ma'bad itu. Perempuan yang dalam sejarah itu nanya, kamu mau kemana Umar? Umar tuh nggak basa-basi. Ya, bukan preman kampung yang enggak terang-terang. Gue mau ke rumah Muhammad, mau ngapain? Gue mau bunuh. Ini perempuan takut. Dia imannya kan masih baru, belum tahu Nabi itu maksum dijaga oleh siapa ini? Oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Dia belum tahu. Maka orang itu bilang gini, Umar, ngapain kamu cari Nabi mau kamu bunuh? Urus saja rumahmu dulu sendiri. Rumah mana? Adikmu tuh, Fatimah. Itu adikmu lakot soba'a, sudah ikut Muhammad itu. Umar dengar gitu kan ngamuk ini, ya kan ngamuk Umar ini ya. Kan sama toh, suaminya dukung Prabowo, bininya dukung Anies. Itu kan Masya Allah, di meja makan itu sayur asem bener itu. Ya kan, bener-bener asem itu. Iya kan suaminya Masya Allah, wow, ayo gas. Yo ayo gas bini lu no, katanya. Perubahan, wah ngamuk. Wah bini gue gak menghargai gue, kan begitu. Sayyidina Umar itu marah dengan Nabi luar biasa. Dia gak tahu kalau adik perempuannya masuk apa ini Islam. Ceritanya singkat kan, gak jadi ke rumah Nabi itu. Dia balik ke rumah adiknya itu Fatimah. Digedor-gedor rumahnya Fatimah itu. Fatimah lagi ngaji sama suaminya. Zaid dengan siapa itu? Khobab tuh guru ngajinya. Dengar ngetok-ngetok. Ini siapa? Fatimah bilang, siapa lagi yang ngetok begini kalau bukan abang gua? Dengar abang gua, abangnya siapa? Kalau Faiz tenang, Umar. Khobab kabur masuk kemari itu. Masuk kemari nih guru. Fatimah buka, ngamuk Umar. Tahu kan ceritanya semua? Ngamuk. Ditunjuk-tunjuk itu suaminya itu, iparnya. Kamu nih pasti yang mempengaruhi adik saya. Adik saya tuh pasti taat sama saya. Gara-gara kamu mau ditabok kan? Ditabok beneran itu, ya. Umar tuh sudah ngamuknya luar biasa. Ini kalau ditabok nih, Masya Allah KDRT kalau sekarang, ya kan. Ini mungkin tangannya Umar ngecat sampai gusinya orang gitu, betul-betul marah itu. Fatimah itu enggak mau suaminya kena. Begitu tangan Umar melayang, Fatimah itu maju. Jadi perisai untuk siapa itu? Suaminya. Dipukul sama Umar, darah itu betul-betul ngocor dari mulutnya. Lihat nih, cara Allah. Allah tuh kalau mau ngasih apa-apa, matematikanya tuh gak ada. Jangan ikut campur kamu. Ya. Allah juga gak pernah nanya, gak pernah musyawarah, lu campurin mulut tiap hari. Ya kan? Jangan hakimi orang, jangan suka memvonis orang. Ini urusan Allah. Allah yang kasih hidayah, Allah yang menggerakkan. Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu qalbun, itu namanya qalbun berbalik-balik karena mudah dibolak-balik. Kecuali yusabbitullahu alladzina amanu minkum. As-sabat itu min indillah. Ditampar tuh darah keluar. Aneh. Umar yang super galak ngelihat darah keluar dari bibir adiknya, raqqa qalbuhu. Bahasa sekarang kebanggaan amat gua ya. Kan biasa. Kamu kan juga gitu kan? Ya. Biasa kalau marah sama istrinya piring dibanting. Nanti dibanting istrinya nangis baru nyesel. Ya Allah, iya segitunya amat gua. Padahal kan casing gua miring-miring, untung istri saya masih mau sama saya. Kan biasa begitu, penyesalan datang belakang. Umar begitu. Kata Umar, Masya Allah, kebangetan amat saya ya. Faraqqa qalbuhu. Dia minta maaf sama adiknya. Dinda, maaf betul. Adiknya bukannya takut, malah semangat. Gak usah minta maaf, gak sakit. Tabok. Kata Umar, Masya Allah baru kali ini nih ada orang ditabok berdarah minta sekali lagi nih baru kali ini. Kata dia, pukul saya. Kata Umar,
saya minta maaf karena itu pasti menyakitkan. Tidak, saya merasakan kebahagiaan karena ada di pihak Rasulullah. Umar tuh mikir, agama apa ya yang lebih memilih pemimpinnya walaupun tersakiti daripada dia hidup tidak tersakiti tapi merubah kepemimpinannya. Kita nggak gitu, ya kita nggak gitu. Dikasih duit aja pindah pilihan, iya kan, pindah. Ini aja kalau ada biar udah istri orang nih, kalau ada suami orang deketin, deketin dipepet, kasih duit, mau. Begitu disebut pelakor, saya kan nggak tahu kalau dia punya suami. Memangnya nggak ada Instagram hari ini, memangnya nggak ada medsos, memangnya nggak bisa ngebaca, ya kan? Mana buaya darat, mana buaya buntung kan kelihatan casingnya, lihat. Cinta kita bisa berputar-putar di situ. Tapi kata Umar, ajib ini. Maka kata Umar, mana ada agama yang orang digebukin kayak Bilal itu kok merasa ada, kata Fatimah. Karena Nabi menyampaikan surah Toha itu, ma'an Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Umar, apaan itu? Quran. Umar penasaran. Saya mau lihat Quran yang mengatakan bahwa Quran itu tidak menyebabkan orang menderita. Padahal saya tahu gara-gara ada Quran Bilal menderita. Gara-gara ada Quran Ammar kehilangan ibunya, ditusuk dari kemaluannya tembus ke jantung oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, itu karena memihak Al-Quran. Apa yang terjadi, teman-teman? Seperti itu yang terjadi, kayak gitu. Itu Sayyidina Umar tenang betul di situ, minta Quran. Fatimah bilang nggak bisa. Innaka najis, kamu najis, digituin. Umar tuh jangan dibilang najis ya. Kalau senggol sedikit aja, kehormatannya ngamuk. Itu dibilang najis, diem dia. Innaka najisun, kamu najis, nggak bisa pegang Quran. Caranya megang Quran gimana? Mandi, kata Fatimah. Aneh, Umar yang galak kayak gitu, itu nurut banget. Kayak suami yang dijajah istrinya itu loh ya. Langsung apa ini? Ke kamar mandi, mandi Umar itu. Tengah-tengah Umar mandi, Khobab keluar dari lemari. Kata Khobab, Fatimah dorong-dorong untuk Umar dapat hidayah. Kata Fatimah, nggak akan Umar masuk Islam sampai unta duluan. Ya, ngomongnya begitu. Ya, la yuslimu Umar hatta yuslim, itu nakotu bapaknya. Nggak mungkin Umar masuk Islam sampai ontanya Khattab masuk Islam. Ya kan unta nggak bisa masuk Islam. Oh, unta jadi di Mekah nggak pernah naik haji. Padahal ya unta itu, unta Ka'bah sama unta Taman Safari kan sama-sama unta. Apa terus kalau kamu ketemu unta di Mekah, Paji apa kabar? Ya enggak. Enggak lah. Itu artinya mustahil. Tapi Umar mandi, Khobab yang doain Fatimah. Karena saya selalu mendengar doa Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Ada dua Umar hebat di Mekah. Amr bin Hisam Abu Jahal, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Mudah-mudahan doa itu untuk Sayyidina Umar. Keluar mandi Umar, rambutnya basah, ganteng, cakep, pakai baju wangi. Keluar dia mau ngambil Quran, kaget ada Khobab. Loh, ente ada di sini? Di sini dari tadi. Kemana? Lemari. Kok lemari? Ya, amplop nggak seberapa, lo ngamuk mati gua. Gua ngumpet dulu. Lah terus sekarang keluar. Karena engkau sekarang Umar jauh lebih lembut. Wajahmu itu menunjukkan wajah persahabatan. Kata Umar, mana mushafnya? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Hidayah datang. Kata Umar, Khobab, antarkan saya kepada Rasulullah. Langsung menghadap Nabi, keluar dari rumah mau bunuh Nabi, masuk Islam ikut Nabi. Sekarang matematikanya nggak ketemu nih. Orang yang paling serius mau bunuh Nabi. Nih, Abu Jahal tuh mau bunuh Nabi itu cuma apa? Omongan doang. Nggak pernah Abu Jahal narik pedang. Abu Lahab nggak pernah. Pedang Nabi gue bunuh, gak pernah. Yang benar-benar mau bunuh Nabi itu cuma Umar. Orang yang sangat serius ingin membunuh Nabi, hari ini dimakamkan di samping makamnya Rasulullah. Tuh, kalau sudah kayak gitu, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Besok atau nanti kita bertemu dengan orang yang mungkin masih terjerumus dalam lubang kemaksiatan. Benci maksiatnya, bukan orangnya. Benci dosanya, bukan orangnya. Sekarang tidak datang ya mungkin.
Minggu lalu itu Bilal datang, pakai tato, pakai semacamnya. Ya, beliau sudah tobat, sudah kembali ke jalan Allah. Saya sering ditanya orang, Gus, sholatnya gimana? Gimana apanya maksud saya? Ya, kan ada tatonya. Emang kenapa kata saya? Lah, nih lah mulu nih, kayaknya saya goblok banget gitu ya. Lah, gimana sih Gus katanya? Gimana apa? Iya kan min syuruti sihati sholat itu bergantung sama wudhu. Min syartil wudhu itu kan almaknya yasil. Ini kaifa yasil. Saya bilang soal wasola alam yasil itu kata fuqaha nggak sah, bukan nggak diterima. Kata fuqaha nggak sah. Terima nggak diterima itu bukan urusan kiai, itu urusan Allah. Loh kenapa harus ada syarat begitu? Bedain om, kata saya. Ilmu tuh banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Orang kalau pakai tasawuf bingung, nggak ada standarnya. Orang itu butuh kepastian hukum. Kepastian hukum namanya fikih. Sholat itu yang diterima sama Allah khusyuk. Tapi khusyuk bukan syarat sholat dan bukan rukun sholat. Rukun sholat itu namanya tumakninah. Tumakninah itu menjadi titik temu antara fuqaha dengan tasawuf. Kenapa? Kata tasawuf, sholat yang diterima, yang khusyuk. Tapi khusyuk nggak ada aturannya. Ada orang khusyuk tuh kelihatan, nggak kelihatan. Itu khusyuk pak, ngelihat tempat sujud enggak, itu lihat BHS saya, ya kan? Ini orang kok kalau bajunya biru BHS-nya biru ya, kok beda-beda ya BHS-nya Gus Faiz, kok nggak pernah ya saya lihat ada di Tanah Abang, ya nggak ada lah. Saya nggak beli di Tanah Abang, beli di mana? Ya nggak tahu, saya nggak pernah beli kan begitu kan? Lihat nih, apa yang belum tentu, apa yang lihat ke arah kiblat. Ini mau kena cakep banget ya, kayaknya bordiran Tasik, nggak mungkin. Orang Tasik nggak coba kelihatannya khusyuk, tapi hatinya nggak khusyuk. Zuhud itu ada tandanya? Nggak ada. Ada orang, Gus, saya kalau makan itu sederhana banget. Maksudnya, ya saya kadang makan nasi sama garam doang. Kenapa? Ya gajinya cuma 30.000 sehari. Ya itu bukan zuhud, pantes gitu loh. Lah iya toh, apa semua orang yang bajunya sobek itu zuhud? Belum tentu. Bisa jadi pencitraan. Saya besok pakai baju sobek-sobek. Masya Allah, sesuai dengan profilnya. Ngajinya hikam, ihya, nggak peduli dengan baju, sobek-sobek, alhamdulillah. Mulai orang terkesima sama saya. Oh, kalau milih gubernur tuh yang kayak Faiz, zuhud, nggak tahu coklat, nggak tahu silver queen, nggak tahu gula Jawa, dia kan naik delman rasanya dengan Avanza, Mercedes sama, terjerat begitu jadi gubernur, serakahnya luar biasa saya. Kenapa? Karena Anda tertipu. Nah, itu tuh nggak ada contohnya. Tumakninah ada contohnya. Kalau gerak terlalu banyak, kata Imam Syafi'i, sholatnya, karena Anda butuh kepastian hukum. Sholat saya sah atau nggak sah? Tapi diterima atau tidak diterima, itu urusan siapa itu? Allah. Nah disinilah pentingnya orang itu melihat Allah pada kesempurnaannya. Jadi kalau lihat orang bermaksiat masih sholat, itu orang Gus pakai tato begini-begini ikut maulid, bagus kata saya, ya kan? Daripada sudah kayak begitu, nggak mulutan, begitu nggak sholat, ya kan nanti ada di hikam itu. La tatrukidz dzikra li adami huduri kama Allah. Nih, Anda kalau zikir itu, enggak, saya enggak usah zikir Gus. Kenapa? Hati saya enggak zikir. Lo jangan tinggalin zikir. Mendingan zikir yang enggak khusyuk daripada sudah enggak khusyuk enggak zikir. Karena Allah itu beda dengan Alfamart. Alfamart itu cuma nerima uang asli. Uang palsu itu enggak diterima sama Allah. Ada, kamu belanja uang palsu ke Alfamart, malah ditangkap orang. Begitu pakai lampu yang biru itu ketahuan palsu. Pak, saya nggak terima ini uang palsu. Coba satu lagi, palsu lagi. Coba satu, satpamnya nangkep. Oh, ini pengedar rupanya, uangnya palsu semua. Tapi Allah menerima sholat kita yang palsu, sholawat kita yang palsu. Boleh jadi bermula dari kepalsuan.
Kemudian kita menemukan indahnya beribadah. Oleh karena itu kita harus mengenal Allah. Yang ini terakhir nih disampaikannya bijaksana. Jangan sama anak kelas 1. Nih, makanya saya nggak ngajarin kayak gini di Darul Rahman. Kalau saya ngajarin gitu sama anak kelas 1, nggak sholat semua besok. Oh, yang penting mahabbah. Wah, kacau. Kenapa? Bangunan syariatnya nggak kuat. Tapi kalau sama kamu kan orang yang mantik, logik. Ya. Ada air, ini butuh gelas. Kamu minta air kepada Allah, maka kamu dapat gelas dan airnya. Kamu minta gelas kepada Allah, belum tentu kamu dapat apanya itu, airnya. Kalau kamu mengatakan, saya nggak usah sedekah, kenapa? Belum ikhlas. Kapan kamu akan belajar ikhlas kalau nggak pernah sedekah? Saya ini yang penting takut khusyuk kepada Allah, nggak usah sholat. Loh, kapan? Kan dia tahu khusyuk khosyah itu kalau tidak melalui media yang namanya sholat. Nah, intinya semuanya seperti itu. Kalau ingin mencintai Nabi, datanglah ke maulid Nabi. Tapi maulid Nabi itu bukan selalu identik dengan kecintaan kepada Rasul. Tapi orang yang cinta sama Nabi, ngelihat assalamu alaika ya zainal anbiya, dia pasti berhenti. Tapi tidak semua yang berteriak assalamu alaika ya atqal atqiya itu bisa membuktikan kecintaannya kepada Rasul. Maka Anda membutuhkan dua hal. Butuh sholat yang bagus, butuh ngaji yang khusyuk, butuh maulid yang hikmat. Orang yang datang ke maulid saja tapi tidak ngaji, itu juga jalannya timpang, tidak sempurna. Orang yang selalu melihat karomah itu hanya pada terbang, maka nanti dia seumur hidup tidak akan sampai kepada karomah. Tapi orang yang melihat bahwa karomah Islam itu ada pada ilmu dan akhlak, maka dia nanti akan sampai kepada ilmu dan akhlak dan tidak menutup kemungkinan dikasih bonus sama Allah, tahu-tahu bisa terbang. Ya, tapi saya nggak berharap saya bisa terbang. Ya kan? Nanti kalau saya bisa terbang malah nggak ngaji hikam ya, terbang kemana-mana ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang di akhir bulan Oktober. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan ketika kita mengaji liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi, Allah melimpahkan kepada kita semua sa'atul ilmi, sa'atul iman, sa'atul Islam, sa'atul ihsan. Allah berikan kepada kita semua lautan ma'rifat yang mendamaikan akal, pikiran dan hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bertemu dengan anwarul muwajahah dan semakin sabar dalam menjalani anwarut tawajjuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua amal ibadah kita, menuntun kita untuk bertemu dengan rahmat dan ridhonya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jemaah pengajian AMI, kami dari panitia menyiapkan makan siang 1 nampan 4 orang. Sekali lagi,